Oke, pernah kepikiran nggak sih buat pindah ke desa? Ngebayangin hidup yang lebih tenang, jauh dari macet dan polusi. Wah, kayaknya enak banget ya. Tapi tiba-tiba muncul rasa cemas. Gimana ya soal keamanannya? Nanti kalau ketemu hewan liar gimana? Nah, kalau kamu pernah merasa begitu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan di sini kita akan kupas tuntas cara beradaptasi dari kehidupan kotak beton ke alam terbuka. Rasa khawatir itu wajar banget loh, apalagi kalau kita seumur hidup tinggal di kota yang semuanya serba teratur dan ya bisa dibilang steril. Jadi kalau kamu cemas soal keamanan, takut sama serangga, ular, atau hal-hal tak terduga lainnya, itu sangat manusiawi. Tapi gimana kalau aku bilang, semua ketakutan itu ada solusinya? Yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini dia nih perbedaan paling mendasarnya. Kalau di kota, rasa aman itu kita beli. Kita bayar iuran bulanan buat satpam, buat gerbang otomatis, buat tembok tinggi. Tapi kalau di desa, rasa aman itu harus kita bangun. Bukan dibangun pakai semen dan bata, tapi dibangun lewat investasi sosial dan adaptasi sama lingkungan. Ini adalah pergeseran pola pikir yang krusial banget. Oke, kita mulai dari ketakutan nomor satu, keamanan rumah. Di kota, kita mungkin terbiasa lihat satpam keliling kompleks. Nah, di desa ceritanya beda. Tapi beda bukan berarti lebih nggak aman loh. Justru ada sistem lain yang bekerja. Ini pertanyaan yang pasti langsung muncul di kepala kan? Kalau rumah saya tinggal pergi, siapa yang jagain? Ya, di kota kita andalkan tembok dan petugas. Tapi di desa, garis pertahanan pertama dan utama kita adalah tetangga. Mereka adalah mata dan telinga kita. Jadi, kuncinya ada di sini. Investasi sosial. Anggap aja ini kayak mata uang buat keamanan. Semakin baik hubungan kita sama tetangga, semakin aman rumah kita. Kenapa? Karena tetangga itu punya insting alami. Mereka langsung tahu kalau ada orang asing atau mobil yang nggak dikenal mondar-mandir di lingkungan kita. Mereka itu bisa dibilang sistem alarm dan CCTV alami terbaik yang nggak perlu bayar bulanan. Terus ada yang bilang, tapi saya kan orangnya introvert, gimana dong? Tenang, investasi sosial itu bukan berarti kamu harus jadi super gaul dan ngobrol tiap hari. Cukup jadi orang baik. Ada acara bersih-bersih desa, sumbang minuman atau makanan ringan. Ada tetangga hajatan, tawarkan bantuan kecil. Tindakan sederhana kayak gini udah cukup banget buat bikin tetangga merasa memiliki dan secara otomatis ikut menjaga rumah kita. Tentu saja, kita tetap bisa kok pakai bantuan teknologi. Pasang aja CCTV yang terhubung ke Wi-Fi, jadi bisa kita pantau langsung dari HP. Tambahin juga lampu dengan sensor gerak di pojok-pojok yang gelap. Ini ngasih efek kejut yang ampuh banget buat orang iseng, tanpa bikin rumah kita kelihatan angker kayak benteng. Nah, ini salah satu ide paling cerdas, pagar hidup. Daripada bikin tembok beton yang tinggi dan kesannya sombong, coba deh kombinasikan pagar besi yang simple dengan tanaman berduri, contohnya bougainville. Hasilnya, cantik dilihat, ramah buat tetangga, tapi susah banget buat dipanjat. Keamanan dan estetika bisa jalan bareng. Oke, urusan keamanan dari manusia udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke ketakutan besar kedua, berdamai dengan alam. Ya, namanya juga tinggal dekat alam, kita harus siap berbagi ruang dengan penghuni aslinya. Mulai dari serangga, ular, sampai cuaca yang kadang ekstrim. Ular sering jadi momok paling menakutkan ya. Padahal solusinya itu sebenarnya cukup teknis. 3 langkah simpel aja. Pertama, tutup semua celah di bawah pintu. Kedua, pangkas dahan-dahan pohon yang nyentuh atap atau balkon rumah kita, karena itu bisa jadi jembatan masuk. Ketiga, dan ini yang paling penting, pasang kawat nyamuk yang kualitasnya bagus di semua lubang ventilasi. Sederhana, tapi efektif banget. Menguasai lingkungan itu bukan berarti kita melawannya, tapi kita memahaminya. Jaga halaman tetap bersih dari tumpukan kayu atau rumput tinggi, karena itu sarangnya hama. Kalau rumahmu di area terbuka, penangkal petir itu wajib. Pastikan juga saluran air lancar biar nggak jadi sarang nyamuk dan rayap. Dan terakhir, biarkan alam bekerja. Kucing atau burung-burung liar di sekitar itu adalah pengendali hama alami paling jago. Ada satu lagi ketakutan yang sering muncul. Gimana kalau kita terisolasi? Misalnya, ada badai besar, pohon tumbang, atau banjir yang nutupin satu-satunya akses jalan. Nah, apa yang harus kita lakuin kalau kejebak? Solusinya itu punya 2 lapis jaring pengaman. Lapis pertama, fisik. Siapkan genset kecil atau panel surya darurat. Stok juga makanan kering yang cukup buat 1 atau 2 minggu. Lapis kedua, digital. Ini penting banget, gabung di grup WhatsApp warga. Itu adalah jalur informasi dan koordinasi paling cepat kalau ada keadaan darurat.
Jadi, dari semua yang udah kita bahas, mulai dari cara menghadapi maling, cara mencegah ular masuk, sampai cara bertahan pas lagi terisolasi, semuanya itu sebenarnya mengerucut pada satu kata kunci. Dan ini dia intinya. Rasa aman yang sesungguhnya di desa itu bukan diukur dari seberapa tinggi tembok kita, tapi dari seberapa baik kita terhubung. Terhubung dengan tetangga melalui investasi sosial dan terhubung dengan alam melalui pemahaman. Kalau kita paham polanya, alam itu bukan musuh, tapi teman. Jadi pertanyaannya sekarang aku kembalikan ke kamu. Siapkah kamu untuk menukar definisi rasa aman? Bukan lagi sesuatu yang dibayar tiap bulan dengan uang, tapi sesuatu yang dibangun setiap hari dengan interaksi dan kepedulian. Ini pertanyaan penting yang perlu direnungkan sebelum kamu benar-benar melangkah ke babak baru kehidupan di desa.